Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjumpakan kita dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan penghapus dosa, bulan maghfirah. Dan alhamdulillah, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kita contoh tauladan yang baik, Nabi yang senantiasa mengajarkan kita tentang hablum minallah wa hablum minannas. Dan juga tak lupa pula kita kirimkan solawat kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Saudaraku, dimanapun Anda berada, tanpa saya sebutkan satu persatu, semoga Allah memberkahi kehidupan kita. Suatu ketika, tokoh besar Imam Al-Basri berjalan di kota Basrah. Di saat beliau berjalan, datanglah seorang penduduk Al-Basrah ini menghampiri Imam Al-Basri. Kemudian orang ini menanyakan satu perkara, yang mana perkara ini sangatlah bermasalah dalam kehidupannya. Orang ini bertanya kepada Imam Al-Basri, "Ya Aba Ishaq." Wahai Abu Ishaq, panggilan untuk Imam Al-Basri pada saat itu. Bukankah dalam Al-Quran itu telah mengajarkan kepada kita bahwa ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku akan mengampuni segala permohonanmu, maka aku akan mengabulkan segala permintaanmu. Tapi kenapa sampai saat ini permohonanku, permintaanku belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kenapa bisa terjadi seperti ini, kata penduduk Al-Basri tadi. Kemudian Imam Al-Basri tersenyum ketika mendengar pertanyaan tersebut. Lalu Imam Al-Basri mengatakan, "Ya ahlil Basar, wahai penduduk Basar, hatimu mati. Dari hati yang mati itu, bagaimana mungkin Allah mengabulkan permohonanmu itu? Ketika kamu mohon kepada Allah, mungkin tidak ada getaran dari dalam jiwamu. Mungkin tidak ada tangisan yang kamu adakan dari dalam hatimu, sehingga Allah tidak akan mengabulkan doamu. Atau mungkin dengan kemaksiatan yang pernah kamu lakukan sewaktu hidupmu, sehingga kamu tidak dikabulkan doamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kamu hanya mengenal Allah, tapi tidak kamu melaksanakan perintahnya. Hatimu mati." Maka Imam Al-Basri memberikan 4 jawaban atau 4 keterangan kepada penduduk Al-Basri, terutama juga terhadap kita saat ini, saudaraku. Imam Al-Basri menjelaskan setidaknya ada 4 yang menjadi penyebab hati kita itu kenapa mati. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada,
Yang pertama, kata Imam Al-Basri, arftumullaha walam tu'tuh bih. Kata Imam Al-Basri, yang pertama, kamu mengenal Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah kepadanya tidak pernah kamu laksanakan. Inilah salah satu kenapa hati menjadi mati. Selama ini mungkin kita baru mengenal Allah. Ketika ditanya, siapa pencipta alam semesta? Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa yang mengatur segala kehidupan di kehidupan dunia ini? Allah. Apa kamu sholat 5 waktu? Tergantung kebutuhan. Kamu mengenal Allah, namun haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Inilah penyebab yang pertama kenapa hatimu mati, kata Imam Al-Basri. Kemudian yang kedua, Imam Al-Basri mengatakan, qara'tumul Qur'an alam ta'malu bih. Kamu mungkin senantiasa membaca Al-Quran, namun kamu tidak pernah mengamalkan isinya. Kamu tidak mengimplementasikan ajaran-ajarannya. Bukankah kita hidup di zaman yang mana tontonan menjadi tuntunan? Bukankah kita hidup di zaman yang mana tuntunan menjadi tontonan? Artinya apa, saudara-saudaraku? Mungkin selama ini kita hanya sering membaca Al-Quran, namun implementasi daripada isi-isi dalam Al-Quran tidak pernah kita laksanakan. Sebagai contoh, saudaraku, ketika ada seorang yang sedang ataupun bahkan kita kagumi orang-orang itu, ataupun salah seorang yang kita kagumi, ketika dia memberikan satu penghargaan atau satu surat yang dikirimnya untuk kita, kemudian kita membacanya, di dalam surat itu ada nasihat-nasihat penting, ada masukan-masukan sehingga membangun jiwa kita, namun isi dalam surat itu tidak pernah kita laksanakan, tidak pernah tersampaikan dalam hati kita. Nah, inilah yang kedua yang menjadi kenapa hati menjadi mati. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Basri, kultum annal mauta walam tasta'idtulah. Kita tahu dan kita sadar bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan kematian, namun kita tidak bisa ataupun tidak mau mempersiapkan diri akan hal itu. Ini menjadi peringatan bagi kita, saudaraku, dimanapun Anda berada, bahwa kita tahu bahwa hidup ini pasti ujungnya adalah mati. Namun kekurangan dari dalam jiwa kita, dari dalam diri kita, bahwa tahu kita akan mati namun tidak ada persiapan. Inilah yang ketiga yang mengapa hati menjadi mati. Dan ini diberikan oleh Imam Al-Basri kepada penduduk negeri tersebut agar supaya menyadarkan bahwa ketika hatimu mati, mungkin ada 3 perkara yang mungkin kamu abaikan selama ini. Kemudian yang keempat, kamu makan nikmat Allah. Kamu menikmati semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam tashkuruna, tapi kamu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasa syukurmu berkurang kepada Allah. Allah sudah memberikan kesehatan kepadamu. Allah sudah memberikan nikmat kesempatan kepadamu. Allah telah memberikan nikmat kekayaan, harta dan lain sebagainya sehingga kamu bisa hidup sampai saat ini. Tapi rasa syukurmu masih berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan cara apa lagi Allah memberikan supaya hatimu tidak mati? Lalu dengan cara apa lagi Allah membuktikan bahwa segala nikmat yang telah diberikan begitu banyak, lalu kenapa diri kita masih kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang menjadi penyebab kenapa hati kita menjadi mati. Kalau hati tidak mau mati, saudaraku dimanapun Anda berada, maka apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran kita laksanakan. Apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba, kewajiban kita sebagai hamba, seharusnya menyembah kepada Allah, mengikuti perintahnya, maka kita harus laksanakan dengan
sebaik mungkin. Apalagi kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, ini adalah bulan pengampunan. Kita sadar betul mungkin selama ini permohonan kita masih belum menggetarkan hati kita, masih belum ada tangisan dari air mata kita. Maka bulan Ramadan ini menyadarkan kita agar supaya kembali kepada Allah, mengamalkan atau mengimplementasikan segala bentuk apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.